Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perilisan terhadap ular Piton reticulatus atau sanca kembang hasil rescue kemarin yang terjerat pagar rumah warga, pagar jaring. Oh ya, untuk channel saya ganti nama dari Petzo menjadi Exolife karena beberapa faktor. Jadi saya ganti. Ini ularnya, kondisi ularnya lagi terjadi pembengkakan di area yang terlilit oleh jaring. Tapi kondisinya udah mulai membaik, darahnya udah mulai lancar lagi, udah mulai normal. Langsung saya rilis saja karena kalau biasanya saya rawat itu yang luka parah itu harus dirawat dulu supaya agar lukanya sembuh dan kering. Jadi di alamnya nanti tidak terkena infeksi. Kalau ini tidak luka, ini hanya pembengkakan karena mungkin sudah 1 hari posisi ular itu terjerat jaring. Nanti fotonya saya masukkan fotonya agar bisa dilihat posisi ular itu. Jadi di sini punggungnya semalam itu terjadi pembengkakan parah. Yang warna putih itu di sini semalam terjadi pembengkakan parah besar, tetapi ini alhamdulillah kondisinya udah membaik karena darahnya mungkin udah jalan. Karena semalam itu posisi jaringnya itu di sini dan di sini, sehingga posisi darah dari ular ini yang di bagian tengah-tengah tidak bisa berjalan dan akhirnya terjadi pembengkakan. Yuk, seperti biasa kita mandikan dulu untuk mengurangi stres ular ini karena malam baru direscue, dan juga agar untuk mengatasi takutnya ular ini dehidrasi dari semalam karena ini benar-benar baru saya keluar dari karung. Yuk kita mandi dulu. Nah, etik kalau fresh WC-an itu seperti ini, makanya jika kalian tidak berani menghadapinya, jangan hadapi karena ular ini gigitannya bisa, memang tidak berbisa, tetapi akan sangat terasa karena tipe gigi ular ini ada tipe gigi Aglipa, artinya giginya itu lumayan banyak dan berbentuk seperti kail pancing menghadap ke dalam. Itu kenapa jika kalian ingin memelihara ular, sebaiknya belilah yang CB karena ya WCN karakternya seperti ini dan bisa kembali seperti karakter alam kapanpun dia mau, karena karakter atau mood dari Piton reticulatus itu tidak bisa ditebak. Pagi dia bisa jinak, siang bisa saja mendadak menyerang kalian. Kita bahas sedikit tentang ular ini sebelum dirilis. Ular Piton reticulatus atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sanca kembang atau sanca batik, adalah jenis ular terpanjang di dunia. Jadi jika kita bertanya kepada orang awam ular apa yang terpanjang di dunia, pasti mereka akan menjawab ular anaconda. Kenapa pendapat seperti itu timbul? Karena banyaknya film-film tentang ular anaconda, sedangkan tentang ular ini sangat jarang, bahkan belum pernah saya lihat. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan antara terpanjang dan terbesar. Ular terpanjang itu adalah Piton reticulatus atau sanca kembang. Sedangkan ular terbesar adalah anaconda. Jadi berbeda antara terpanjang dan terbesar. Karakter ular Piton reticulatus atau sanca kembang ini memang seperti ini, apalagi yang fresh WC-an liar. Sebenarnya Sebenarnya semalam karakter ular ini tidak seperti ini. Mungkin karena kelelahan kelilit jaring, jadi tenaganya banyak habis. Pas saya rescue bahkan tidak memberi perlawanan. Ular ini tidak berbisa, tetapi lilitannya bisa sangat fatal. Bahkan jika ukurannya itu sudah besar, dilarang merescue ular ini sendirian. Minimal 2 atau 3 orang, itu paling sedikit. Karena jika ular ini sudah melilit, sangat susah untuk dilepaskan karena ekor dari ular ini berfungsi sebagai pengunci.
Sehingga jika kita kelilit ular ini, kita butuh bantuan seseorang untuk melepaskan kunciannya. Dan jika kita dililit oleh ular ini, jangan berusaha melepaskan dari bagian depan atau bagian samping. Carilah ujung ekor ular tersebut. Hanya dengan cara itu kita bisa melepaskannya. Bisa dilihat karakternya. Ini asli lokaliti daerah saya, Beranti, Sumatera. Warnanya sedikit kuning. Sebenarnya biasanya bisa lebih kuning lagi daripada ini, tapi rata-rata kebanyakan yang ditemukan warnanya seperti ini. Di sini saya lepas dulu sendal saya agar tidak mudah kepleset. Ular ini kenapa tidak saya rawat? Pertama, saya sudah punya. Jadi ketika saya merescue ular itu, yang hanya saya rawat adalah ular yang menurut saya punya. Fungsinya apa? Untuk dijadikan bahan edukasi. Jika ular itu sudah saya punya atau sudah saya miliki, maka biasanya akan saya rilis. Atau jika ada teman yang mau merawat, akan saya berikan. Cuma atas pemantauan saya. Jadi ketika ular itu sakit atau apa bisa saya bantu. Cuma biasanya rata-rata lebih banyak saya rilis, karena ular dari alam itu lebih baik di alam. Soalnya karakternya susah ditebak. Terus dia jenis ini biasa saya gagal untuk membuat dia mau makan. Jadi ular itu, jangan kalian pikir ketika memelihara ular itu mudah. Ketika kalian memelihara ular, apalagi tangkap alam, biasanya mereka akan mogok makan. Mogok makan kalian harus benar cara treatmentnya. Jika treatment kalian salah, maka rata-rata ular liar itu tidak akan mau makan. Bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Apalagi jenis Pithecia reticulatus ini sebenarnya mood makannya besar, tetapi jika sudah mogok makan, dia bisa mogok makan sampai 8 bulan. Bahkan dia lebih memilih mati daripada harus makan jika dalam keadaan stres. Ular ini adalah tipe ular pemakan unggas. Lepas itu jenis-jenis tikus seperti marmut, hamster gitu. Terus ayam, mancit, dan puyuh, makanan-makanan hidup yang berisi daging. Jadi ada tidak ular yang memakan serangga? Ada. Seperti ular Xenopeltis unicolor atau ular tambang atau ular lidi di sini sebutnya. Terus ada juga ular yang hanya memakan kuning telur, yaitu jenis-jenis ular Oligodon atau ular kukri. Mereka itu pemakan telur kuning ayam atau puyuh, yang penting telur kuning yang dimakan. Tapi taring mereka itu sangat panjang. Bahkan saya trauma digigit ular itu, padahal ularnya sangat kecil. Saya lebih baik digigit ular jenis ini daripada jenis-jenis ular kukri. Gigitannya itu sangat sakit. Yuk kita lanjut mandikan dulu. Udah nanti tenang, langsung kita rilis. Usahakan dari bagian belakang, jangan di depan. Jadi kita pancing dulu dia menjauh dari ekornya, atau kita tutupi bagian kepalanya, kita tutupi. Jadi aku seperti ini. Jadi jari yang bagus. Kalau ini terlalu dalam, hilang dari pandangan. Jangan tutupi airnya dulu. Posisi ular ini jika ingin menyerang, pasti bentuk kepalanya itu liter S seperti ini. Nah tuh, itu posisi mau menyerang, kepalanya sedikit naik ke atas dan berbentuk S. Tuh, jika saya berdiri langsung menyerang. Posisinya sudah siap untuk menyerang. Kita mandikan dulu. Video saya sebelumnya, saya katakan jika ingin menghandle ular, alangkah lebih baiknya itu dimandikan terlebih dahulu, karena ular itu akan lebih tenang jika sesudah dimandikan atau sudah terkena air. Karena mereka ini adalah hewan berdarah dingin, artinya mereka
butuh panas. Ketika mereka terkena cuaca dingin, sifat mereka akan sedikit lebih kalem. Beginilah nasib ketika kalian menghandle retik WCN atau wild caught liar, tangkapan alam. Mereka akan fokus menyerang. Sebenarnya karakter ular itu berbeda-beda. Jika kalian mendapatkan ular retik atau sancak kembang ini beberapa ekor, kalian bisa mengujinya. Setiap ular itu biasa karakternya berbeda. Ada yang lebih memilih lari daripada menyerang, ada yang lebih memilih bertahan atau posisi diam, tidak menyerang dan tidak lari, dan ada lebih memilih menyerang seperti ini. Dia fokus menyerang. Nah, untuk yang fokus menyerang ini kita harus sedikit lebih hati-hati karena dia bisa menyerang kapanpun dia mau. Jadi dia akan menghitung jarak jangkauan lompatan dengan jarak kita. Jadi jika ia merasa bisa mengenai, dia akan langsung menyerang dan tidak akan memberi kode. Rilis di mana, Vi? Enak, Vi? Di Tempat biasa aja. tempat biasa aja. Jadi ketika kita merilis ular itu, tidak asal rilis, kita harus mempertimbangkan kondisi daerahnya, kondisi pemukiman di sana apakah padat atau tidak, terus kondisi makanannya, apakah di sana tersedia makanan untuk ular tersebut atau tidak. Jadi perilisan nanti di seberang sana, di seberang sana itu saya beberapa kali merilis ular termasuk jenis sanca, dan di sana itu masih banyak burung, terus tikus masih banyak, daerahnya masih hutan, belum ada penduduk, dan juga masih banyak ini celeng. Jadi ular ini jika sudah besar dia akan memakan, karena burung tidak akan cukup untuk membuat dia kenyang. Jadi ketika makanannya sudah tidak ada, dia akan masuk ke pemukiman warga. Itu yang biasanya mengakibatkan terjadi konflik antara hewan dengan warga, biasa karena memakan anak ayam atau peliharaan warga. Bahkan beberapa kali kasus saya menerima laporan warga ada sancak kembang ini memakan kucing peliharaan. Sancak kembangnya benar-benar liar, tapi ukuran sudah besar. Jadi untuk makan tikus atau burung itu sudah tidak bisa membuatnya kenyang, sehingga dia beralih pakan alternatif yang bisa didapatkan, yaitu biasa terkadang peliharaan warga seperti kucing atau anjing juga pernah. Jadi untuk warga kalian yang daerahnya masih terdapat banyak ular, sebaiknya peliharaan kalian diperhatikan karena rentan terjadi konflik dengan hewan liar. Yuk, ini tadi udah kita mandikan, langsung kita pergi rilis. Maaf ya kalau videonya kurang cerah, soalnya cuaca lagi hujan. Nah, ini yang tadi saya bilang, jika dia sudah melilit ekornya akan mengunci. Yuk kita masuk ke koni lagi buat kita rilis. Langsung kita rilis ke alam ya. Jangan terlalu lama dimain, takut pakai stres nanti. Ini paling bekas lukanya nanti 2 atau 3 kali setting udah bersih lagi, jadi tidak masalah. Kecuali ada luka terbuka, itu harus dirawat dulu, takut lukanya infeksi nanti di alam. Yuk masuk. Yuk, kita pergi merilis. So ini kita udah sampai di tempat merilis. Ini di sini hutannya masih asli, masih banyak burung buat pakannya nanti, terus masih banyak juga unggas-unggas kayak burung puyuh atau apa gitu. Yuk kita lanjut yuk. Makanya kalau suaranya kurang jelas atau kameranya kurang jelas juga, soalnya cuaca lagi hujan nih. Yuk kita masuk di hutan ini. Posisinya tidak jauh dari jalan, tetapi di sini dibatasi parit besar, terus di sana masih jauh dari pemukiman,
Makanya di sini cocok buat perilisan. Kemana mau nyebrang sih? Ini nggak bisa nih. Yuk kita main lumpur dulu yuk. Yakin ini bisa dipijak nih? Kurang yakin aku. Oh bisa bisa. Usahakan jika kalian main ke alam itu lebih baiknya pakai alam itu lebih baiknya pakai Jatuh. usahakan jika kalian main ke alam itu usahakan menggunakan sepatu. Takutnya ada ular-ular kayak ular ranjau itu atau rhodostoma, dan takut nanti kena tanaman gini nanti luka. Nanti di sini bisa lah. Ini Ke arah sana. sana lagi. Enggak ke arah sana. Ini ke arah sana. Menjauh sedikit cuk, takut dia meroket. Bismillah. Semoga cepat sembuh. Keluar. Di sini posisinya dililit. Pergi sana. Nah ini karakternya lebih memilih nyerang daripada pergi. Ini yang bikin susah. Nah jalan, pergi dulu, pergi sana. Ya tunggu sebentar, ini bakal makan waktu kalau karakter ularnya kayak gini, jadi kita harus ambil langsung dari ekornya dulu. Nah biar cepat dia pergi. Nah, bye bye. Itu nanti bekas lukanya paling 2 atau 3 kali setting udah sembuh lagi. Yuk, cuma ini mungkin video saya hari ini. Nanti kalau ada saran atau apapun dari kalian bakal saya terima dengan baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.